Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, tahukah kalian adab yang baik dan budi pekerti yang luhur adalah risalah yang diberikan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Lantas, bagaimanakah umat Islam mengajarkan adab kepada gurunya? Yang pertama, adab kepada guru hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu ibarat hubungan seorang pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru mengobati penyakit kebodohan dan juga akhlak yang buruk. Apabila seorang pasien ingin sembuh, dia harus mematuhi apapun arahan dari seorang dokter. Begitupun seorang santri, dia harus mematuhi semua perintah guru dan ustadz-ustadznya. Yang kedua, adab kepada guru hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, mengobrol sendiri ataupun tertidur di dalam kelas. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikannya. Saudaraku sekalian, ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang 3 indera kita. Indera apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Oleh karena itu saudaraku, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan juga pikiran untuk mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran yang disampaikan oleh guru ternyata adalah materi yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tetap mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan saja? Jawabannya adalah tentu saja tidak boleh mengabaikan. Sebagai seorang santri yang beradab, tetaplah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru meskipun kalian sudah pernah mendengarkan materi tersebut. Ingatlah bahwa hal itu merupakan bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inna syaba la yatahaddatsu bihaditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'u wa laqad sami'tuhu qabla ayyulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarkannya, padahal aku sudah pernah mendengarkan hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka saudaraku sekalian, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Karena sesungguhnya kalau kalian ingin kemuliaan di akhirat, tidak ada jalan yang lebih cepat dan mulia dibandingkan jalan yang bernama ilmu.
Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa adab lebih utama daripada ilmu. Yang ketiga, adab kepada guru. Hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagai seorang santri yang beradab, kalian harus memahami dan menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian, baik berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu dan apapun yang diberikan oleh gurumu kepada kalian. Sebesar apa gurumu di hatimu, maka sebesar itu pula dirimu di hadapan Allah. Dan saat kau menganggap kecil gurumu, maka saat itu pula engkau menjadi kecil di hadapan Allah. Karena sesungguhnya keraguan terhadap gurumu akan menghijab kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Maka dari itu, wahai saudaraku, jangan sampai kita menyakiti hati seorang guru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menerapkan dan mengamalkan di dalam kehidupan kita saat menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.